Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with Selamat malam. Tapak langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus Jiwasraya semakin mendekati titik akhir. Ribuan transaksi sudah dibedah yang menyelamatkan belasan triliun kerugian negara. Waktu yang singkat, pasal tindak pidana pencucian uang yang disematkan, serta munculnya aktor-aktor baru dalam kasus Jiwasraya menggambarkan betapa terengginasnya Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan laten korupsi di Indonesia. Dan malam ini kami akan ungkap sepak terjang, tantangan, serta semangat yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus Jiwasraya yang tengah berjalan. Bersama saya Frida Litwina, inilah program spesial Jaksa Menyapa. Dan di Studio 3 CNN Indonesia sudah hadir Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, dan juga Profesor Adler Manurung, praktisi bisnis keuangan. Selamat malam Pak Hari dan Pak Prof. Adler, terima kasih sudah hadir di Studio 3 CNN Indonesia. Selamat malam. Dan dari luar studio juga ikut bergabung Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Halo Pak Boyamin, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Malam Frida, dan malam juga Pak Harjono, Pak Manurung. Makasih Selamat Pak. Malam Pak Boyamin. Baik, dan langsung saja kita akan mulai dialog malam ini dengan mengetahui bagaimana perkembangan kasus Jiwasraya sejauh ini. Kita mulai dari Pak Hari dulu. Ya, baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sejak penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang oleh penyidik pada jajaran Direktorat Penyidikan Jampitsus dimulai pada akhir bulan Desember. Kemudian dalam waktu cepat, walaupun ada pandemi COVID-19, tetapi penyidik telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pada akhir Mei 2020 penyidikan tersebut telah selesai dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dan pada tanggal 3 Juni kemarin sudah memulai sidang yang pertama. Oke, Prof. Adler, Anda melihat perkembangan dari kasus ini sejauh ini mewakili dunia usaha ini seperti apa Pak? Apakah ada tanggapan yang positif dari dunia usaha melihatnya? Kalau kita ya, saya ini sekarang ini kan kalau kau pakai profesor kan berarti saya scholar kan ya. Kalau scholar itu nggak boleh kiri, nggak boleh kanan gitu ya. Scholar itu harus di tengah. Scholar itu melihatnya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah cukup baik, ya, sudah tepat. Dia cepat sekali, tak. Nah, itu sebuah pekerjaan yang menarik gitu kalau bisa begitu ya kan. Bagi saya, dan barusan saya terima lagi dari Pak Hari bahwa sudah mulai acara hukumnya, ya itu bagus sekali lah sehingga orang melihat kejaksaan itu lebih sudah makin baik. Karena selama ini di pasar finansial, ini kan kasusnya pasar finansial. Orang menduga bahwa kasus-kasus finansial itu tidak akan terselesaikan karena banyak pihak-pihak di luar yang pasar modal maupun banking itu nggak memahami persoalan yang terjadi. Nah, tapi hari ini saya melihat dengan cerita Pak Hari bahwa ini akan berjalan mulai kemarin dan seterusnya. Saya sangat bangga dengan Kejaksaan Agung kalau bisa yang terjadi. Itu tanggapan saya, terima kasih. Baik, Pak Boyamin, Anda melihat kemajuan kasus ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kan saya melaporkan itu kasus Jiwasraya ke Kejaksaan Tinggi DKI itu kan 2018, sekitar bulan Oktober, November. Waktu itu kan ya maklumlah Kejaksaan Tinggi waktu itu sudah melakukan penyelidikan bulan Mei begitu, terus kemudian penyidikan juga selanjutnya itu, terus kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung pada Desember 2019. Jadi Kejaksaan Agung meskipun dalam pengertian melakukan itu sangat cepat dan juga sebenarnya disuplai oleh data dari Kejaksaan Tinggi. Jadi artinya meskipun memang Kejaksaan Tinggi waktu itu hanya baru pada sebatas saya istilahkan itu premi istilahnya itu komisi agen yang double misalnya. Terus kemudian ya ada investasi baru kecil-kecilan. Tapi setelah diambil oleh Kejaksaan Agung pada Desember 2019, memang kemudian itu gerak cepat dan saya tahu gitu mereka lembur-lembur, bahkan bulan puasa juga lembur, ada corona juga lembur. Memang
harus diapresiasi kerja teman-teman di Gedung Bundar. Tapi Pak Boyamin, sudah ada 6 orang tersangka yang ditetapkan dan dalam eksepsinya masing-masing ke-6 tersangka itu mengatakan bahwa perkara Jiwasraya ini bukan korupsi tapi terkait pasar modal. Pandangan Ya, Anda? itu kan sudah dijawab oleh ini jaksa penuntut umum bahwa Kejaksaan Agung sudah punya pengalaman banyak menuntut orang korupsi terkait dengan pasar modal. Kan? Ini seperti gini loh, Frida, sederhana, mungkin Pak Hari nanti juga bisa memberikan contoh. Orang korupsi karena mengambil uang kas negara, kas daerah dengan memalsu tanda tangan di bank, gitu kan? Itu kan bukan persoalan memalsunya, Pak. Itu kan kalau mau dikecilkan hanya pasal pemalsuan, tapi kan tetap dianggap korupsi karena mengambil uang negara. Iya. Nah, ini kan korupsi dengan cara menggoreng saham di pasar modal, gitu loh. Kalau hanya kejahatan pasar modal, ini kan hanya satu pasal aja di tindak pidana pasar modal itu terkait dengan tidak melaporkan sesuatu yang dengan benar kan gitu kan. Ya meskipun bisa kesanakan, tapi kan kalau nanti ini justru menurut OJK sudah dilaporkan dengan benar meskipun kemudian terjadi penggorengan itu kan di luar jangkauan misalnya. Juga Oke, sulit. baik Pak Boyamin. Ini kan pasal satu jagat yang bisa istilahnya untuk menyapu gitu terkaitan dengan orang-orang yang menyalahkan guna wewenang atau perbuatan melawan hukum sebagai pasal rumusan korupsi itu bagi orang-orang yang mengambil uang negara. Jadi kalau baik, saya ditanya oleh terdakwa itu sederhana kok. Kalau Anda mau dengan tindak pidana pasar modal ya jangan ngambil uangnya Jiwasraya gitu aja. Nah, Kejaksaan Agung kan sudah menetapkan bahwa entah Alian, Manulife atau apapun nggak mungkin bisa diambil dengan cara begini karena mereka lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan investasi. Gitu. Jadi ini memang sengaja ngambil Jiwasraya yang uangnya banyak gitu kan dan kemudian juga dengan saving plan itu mengambil uang dari masyarakat juga banyak dan kemarin itu kan dalam eksepsinya katanya korbannya bukan negara, korbannya masyarakat yang membayar premi ke Jiwasraya. Nah, memang BUMN itu justru itulah kekhususannya itu supaya supaya negara juga tidak rugi karena nanti apapun kalau Jiwasraya itu sampai dibubarkan kan negara juga bertanggung jawab terhadap sejumlah saham. Kita dengarkan dari Kejaksaan ini mengenai dasar-dasar apa sebenarnya. Saya kira perdebatan ini sudah selesai. Kalau Kejaksaan Agung ragu itu pasti kalau perdebatan pasar modal dan persoalan ini siapa korbannya Kejaksaan Agung saya yakin tidak akan berani menyidik. Pak Hari, sebenarnya dasar-dasar yang menguatkan jaksa dalam menerapkan Undang-Undang Tipikor dan bukan pasar modal ini apa? Ya baik, saya kira sependapat dengan Pak Boyamin bahwa memang di dalam pasar modal itu leg spesialisnya ya terhadap kegiatan di pasar modal itu sendiri. Tetapi lebih luas lagi bahwa yang dipermasalahkan atau yang menjadi perkara ini adalah terkait adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, di dalam perkara ini uang yang ada di dalam PT Asuransi Jiwasraya ini adalah uang negara. Yang tadi disampaikan bahwa uang itu sebagian adalah dari para nasabah yang mengikuti program di PT Asuransi Jiwasraya itu. Sehingga penyidik melihat lebih jauh bahwa ada kepentingan negara di situ, ada uang negara di situ. Sehingga kami dari penyidik menyatakan bahwa ini bukan lagi masalah kejahatan di dalam pasar modal, tetapi lebih ke kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan di dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, tadi juga disampaikan, kami melihat apakah di dalam tindak pidana korupsi ini ada juga terhadap tindak pidana pencucian uang. Nah, tentunya ketika predikat crime-nya adalah korupsi, kemudian di dalam penyidikan berkembang, ada dugaan tindak pidana pencucian uang, makanya kami di dalam penyidikan akhirnya menemukan juga bahwa di dalam penanganan perkara ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, kebetulan sedang di pra-peradilan oleh beliau, tapi rupanya penyidik lebih cepat untuk menentukan atau menetapkan adanya tindak pidana pencucian uang. Sehingga kami dengan Pak Boyamin rupanya
seiring sejalan dalam Oke. penanganan perkara ini. Oke. Saya kira demikian. Oke, dan masih dalam perdebatan ini Pak, sebenarnya siapakah korbannya dalam kasus ini? Apakah negara atau masyarakat pemegang polis? Tapi nanti kita diskusikan lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, program spesial Jaksa Menyapa akan kembali sesaat lagi. In association with In association with Anda kembali bersama kami dalam program spesial Jaksa Menyapa dan kita mau jawab ini seberapa banyak sebenarnya tantangan dalam pengungkapan kasus Jiwasraya. Prof. Adler, Anda melihat tingkat kesulitan dari penyelesaian kasus ini sesulit apa sebenarnya, Pak? Sesulitnya adalah kalau para yang tertuduh itu sekongkol, sama-sama menyatakan sesuatu. Yang kedua, sulitnya adalah pengetahuan untuk pasar modalnya kurang. Itu yang menjadi Dari persoalan. para penyidik begitu ya? Nah, kalau kita bicara seperti ini, saya katakan, saya nih cerita nih, kalau boleh didengarin. Saya sebagai fund manager yang ngelola uang orang lain, saya harus punya fiduciary duty, saya harus melakukan yang terbaik, punya itikat baik. Nah, itikat baik itu apa? Uangnya itu saya kelola dengan baik. Tidak boleh saya berikan, saya pakai main-main kepada orang lain. Dan itu adalah karena dia bicara kasus pasar modal. Kalau kasus pasar modal itu nggak ada yang perdata. Kalau ada yang bilang perdata, dia berarti belum belajar hukum undang-undang pasar modal. Jadi hukum pasar modal itu umumnya itu adalah kasus pidana. Melakukan sesuatu kesalahan itu adalah pidana. Gitu. Ya, melaporkan yang salah, padahal tidak terjadi, itu kan pidana. Nah, persoalan berikutnya kalau itu pidana, pertanyaannya siapa yang mengungkap kasus ini? Apakah kejaksaan atau ada jaksa yang dibangun dari OJK? Kan gitu. Sekarang OJK-nya nggak bisa ngapa-ngapain, katanya kan sekarang nggak pernah mengungkap, diam saja. Nah, inilah masuklah kejaksaan. Ini cara bukanya bagi saya. Jadi tidak harus, itu bukan bidang saya. Itu bidang OJK, jangan bicara begitu dalam hal seperti ini. Bagi saya, kita anak bangsa, jangan saling menuduh, jangan saling menghakimi diri sendiri. Tetapi saya lihat ini ada persoalan. Masyarakat yang dibohongin perlu juga diganjar orang yang bohongin gitu loh. Ini karena pembohongan. Pembohongan itu kan pidana kan, Pak? Nah, itu pembohongan itu pidana. Itu masuk di mana? Kejaksaan. Tetapi aturan yang ada, misalnya dia melakukan tiktok dalam laporannya, itu mungkin masih ke OJK. Tapi OJK kan nggak pernah bilang ada selesai, ada hukumannya. Nah, masuk dari sini satu, kecil pembohongan dulu yang terjadi kan. Ada pembohongan di sini. Akibatnya dia kena pidana. Terlepas yang dikatakan oleh Pak Hari tadi, ada pencucian uang. Kalau ditanya ada pencucian uang, saya bilang pasti ada pencucian uang. Nah, manajer investasi kalau mengelola uang, dia punya dua klien. Satu retailer, satu lagi wholesaler. Retailer itulah orang-orang yang melakukan investment 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi ada dia kliennya yang miliatan. Itu namanya wholesaler. Bagi mereka yang retailer, tidak mungkin ada kickback. Ini bagi semua harus tahu nih. Tidak ada mungkin ada kickback. Dia akan masuk dengan normal. Tapi kalau dia menjual wholesaler, dia cari uang, dia beli sesuatu, itu pasti ada kecurigaan. Kalimatnya agent fee. Bahasa sederhananya orang-orang pasar kickback, Pak, ada kickbacknya, kan gitu. Iya. Nah, ini berarti apa? Ada kesepakatan. Kesepakatan antara yang manajer investasi sama yang punya uang. Ya kan, kau beli barang kau kasih uang, ya, nanti barang kau pakai, nanti. Nah. Jadi kalau kita lihat ada satu perusahaan manajer investasi di luar negeri, ada di buku saya ini, saya tulis itu, ya. Itu ada manajer beli barangnya lebih mahal, $3 per saham dari barang orang lain. Jebol dia, kena penjara dia. Jadi jangan dikatakan
Anda membeli aset melebihi mahal daripada itu adalah pidana juga. Orang nggak pernah wajar, itu nggak gitu. Nah, hal seperti ini juga harus diperhatikan sama semua orang. Jangan menyatakan, ini bukan kasusnya kasusnya tentang perusahaan gitu. Ini kasusnya pasar modal. Emang pasar modal nggak ada pidananya? Pidana semua. Ya, baik. Cuman sekarang pidananya itu kan harus secara undang-undang, saya nggak tahu nih Pak Haritullah, Pak Haritullah saya, secara undang-undang itu dikerjakan oleh OJK, tapi OJK-nya melakukan agak lama, itu kalimat orang yang saya baca. Sekarang kejaksaan masuk dengan sederhana aja, pembohongan itu sudah pidana Pak. Oke. Nah Pak Hari, Anda melihat tingkat kesulitan yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Adler, adanya persekongkolan di antara para tersangka, kemudian juga kurangnya pemahaman tentang pasar modal. Apakah itu sudah di-tackle atau di-handle dengan baik oleh kejaksaan selama ini? Ya, kami melihat bahwa di dalam perkara ini nampak adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait. Yang dalam hal ini sudah bisa digambarkan di dalam surat dakwaan yang sudah dibacakan pada tanggal 3 Juni kemarin, adanya wujud kerjasama antara pihak-pihak ini. Artinya tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga kami merumuskan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, secara berlanjut. Artinya tidak sekali selesai, tetapi berlanjut. Di dalam dakwaan kami pun dilakukan sejak tahun 2008. Oke. Tadi dikatakan bahwa ada pihak-pihak lain yang terkait juga dalam penanganan perkara ini. Tentu nanti alat bukti yang akan membuktikan itu. Apakah berhenti di 6 terdakwa ini? Saya katakan terdakwa karena sudah disidangkan. Kami penyidik masih mencari siapa ini yang bertanggung jawab terhadap perkara ini. Tadi sempat disinggung, ada pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan penanganan perkara ini. Mohon maaf kami belum bisa sampaikan karena berdasarkan alat bukti nantinya yang akan bisa membuktikan dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah ada pihak-pihak lain selain dari yang 6 terdakwa ini. Mungkin mohon maaf kami belum bisa menyampaikan bocoran ini yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya kami nanti akan sampaikan itu. Dan kami akan transparan. Mengungkap kasus ini banyak tantangan. Tadi disampaikan, dikatakan banyak tantangan, pemahaman terhadap pengertian pasar modal, dan lain sebagainya. Tentu ada perdebatan di situ. Ini kenapa pasar modal dilarikan ke korupsi, dan lain sebagainya. Kenapa peran pihak-pihak lain yang bermain di dalam perkara ini, ada manajer investasi yang tentu diduga ada kerjasama dengan penanganan perkara ini, tentu nanti kami akan sampaikan pada saatnya. Pada saatnya ya Pak? Ya, saya kira demikian. Baik, kita mau jeda dulu, namun nanti di segmen berikutnya kita akan coba gali bagaimana sebenarnya posisi hukum dari pemegang polis asuransi terkait dengan status aset ini yang sudah disita oleh penyidik. Namun di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetaplah di program spesial Jaksa Menyapa. In association with Anda kembali di Jaksa Menyapa dan kita ingin tahu sebenarnya bagaimana posisi hukum dari masyarakat sebagai pemegang polis, sebagai nasabah dari Jiwasraya ini. Saya mau ke Pak Boyamin. Pak, seharusnya posisi hukum masyarakat seperti apa? Ya, apapun kan dulu waktu mereka membeli polis asuransi saving plan ini, itu kan selalu dipromosi bahwa ini perusahaannya milik negara loh, pasti dijamin negara. Jadi menurut saya bahkan ini negara harus bertanggung jawab apapun ini pola yang harus istilahnya pertama kali pertanggungjawaban negara. Tidak boleh lagi misalnya
menunggu nanti proses hukum selesai, dilelang baru kemudian dibayar kepada pemegang polis. Itu nggak boleh, karena apapun ini memang BUMN. Kalau swasta aja berusaha menjaga kepercayaan, negara juga harus menjaga kepercayaan. Kalau perlu diambilkan APBN seperti Barack Obama dulu kan juga begitu. Ketika ada case, diambilkan dari negara, kemudian negara baru mengambil bailout itu dari perusahaan-perusahaan itu, dan karena di sana bailoutnya benar malah untung negara, bukan seperti kita BLBI dan Senturi malah untung kan itu kan. Nah ini yang harusnya negara terhadap ini. Karena apa? Laporan saya itu ada dua hal sebenarnya. Ada beberapa teman, bahkan ada kepolisian, ada kejaksaan juga gitu, teman sekolah itu yang mengambil premi asuransi di level 20 juta, 25 juta pada saat diperhitungkan nanti anaknya akan sekolah SMA. Tapi gara-gara kena saving plan ini semuanya jadi tidak terbayar juga. Nah, ini mestinya, ini kan sebenarnya mereka tidak tersangkut dengan saving plan gitu. Jadi mestinya negara menalangi terhadap pemegang premi asuransi, pemegang polis yang 25 jutaan ini yang tidak tersangkut di saving plan. Nah, kalau saving plan itu kan rata-rata di atas 100 juta dan ada yang miliaran, itu urusan anggap aja orang kaya dulu lah, nanti nggak apa-apa. Tapi nasabah ini harus diselesaikan dulu karena memang ini mau nggak mau BUMN, jadi negara harus bertanggung jawab di situ. Bukan berarti sepanjang ini tidak disalahgunakan tidak ada masalah. Karena Pak Hari, nanti ini juga prestasi Kejaksaan Agung juga mampu mengambil atau menyita harta kekayaan dari para terdakwa itu mendekati kerugiannya, meskipun itu nanti juga pasti juga tidak mungkin mencapai, karena ini kan saving plan ini kan sampai 2022 itu jatuh temponya. Nanti bisa diangkat 30 triliun kerugiannya. Ini kan baru 16 triliun. Oke, Pak Boyamin. Ini penyidik ini mampu. Oke, berarti menurut Pak Boyamin negara harus bertanggung jawab penuh ya. Bahwa ini nanti akan panjang masih. Karena yang sampai sekarang itu kan yang baru jatuh tempo sekarang. Yang jatuh tempo 2 tahun lagi karena Pak Boyamin, baik. 2014 sampai 2008. Oke, intinya udah jelas ya, berarti negara harus membayar semuanya itu secara penuh. Pak Hari, menurut Anda apakah status warga negara atau masyarakat pemegang polis itu harus memang demikian ganti ruginya? Negara yang membayar? Ya, saya kira demikian. Jadi pemegang polis itu sudah diperjanjikan antara pemegang polis itu dengan Jiwasraya. Ya. Kemudian di dalam kontraknya itu jangka waktunya juga sudah ditentukan kapan mereka akan mendapatkan keuntungan katakanlah ya, atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya yang notabene adalah BUMN dan notabene adalah negara. Nah, inilah yang kemarin kita khawatirkan menjadi modus daripada para pelaku dengan adanya yang dikatakan oleh mereka bagian dari risiko bisnis, mereka mengharap mendapatkan semacam perlindungan atau bantalan kalau atau sampai nanti gagal negara begitu, yang Pak, akan membayar. Maka inilah yang diduga modus mereka. Oleh karena itu kami dengan cepat bahwa ini adalah kerjasama konspirasi dari mereka untuk mengambil uang negara, sehingga kami larikan ke tindak pidana korupsi. Nah, tadi dikatakan hak terhadap para pemegang polis kalau tidak salah sudah mulai dibayar secara bertahap. Kalau tidak salah di bulan Maret, kalau tidak salah. Sependapat saya bahwa para nasabah pemegang polis yang nilainya tidak terlalu besar, katakanlah demikian tadi sebenarnya disampaikan, 20 juta, 30 juta, uang pertanggungan yang mereka harapkan untuk digunakan kepentingan anak-anaknya, maka ini yang diutamakan, didahulukan. Dan saya mendengar juga, kalau tidak salah tadi sudah saya sampaikan, di bulan Maret, April kemarin saya mendengar Direktur PT Asuransi Jiwasraya sudah menyampaikan itu dan sudah mulai melakukan pembayaran terhadap polis yang sudah jatuh tempo. Saya kira demikian. Oke, Prof. Adler, Anda melihat penyelesaiannya ini sudah benarkah bahwa memang negara yang harus bayar, atau dengan dalih persekongkolan kok enak sekali ya itu? Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau kau lihat ini, sebenarnya ini kan saya bilang tadi ini persekongkolan untuk mengambil uang yang ada di dalam BUMN, ya kan? Nah, persekongkolan itu jangan dilihat hanya orang yang 6 tadi,
maklar juga dipakai. Orang yang dibilang Pak Bonyamin tadi apa? Orang yang memperkenalkan kepada misalnya dari kelompok yang tersangka sama orang Jiwasraya. Ini kan sebenarnya nggak pernah kenalan nih. Tapi ada orang yang memperkenalkannya. Itu juga harus dicek. Itu yang diminta Pak Bonyamin. Ya kan Pak Bonyamin? Itu harus diperhatikan. Nah, kalau bicara hukumnya, artinya kan kalau kejaksaan mengambil itu sebagai korupsi negara, itu kan pandangannya yang hukum yang mereka ilhamin. Itu kalau sudah benar seperti itu ya kita harus sambut. Kalau ini dibiarkan bukan negara, besok lusa akan muncul lagi sama seperti ini. Saya yakin besok lusa akan muncul lagi. Bukan hanya ini, pelan-pelan nanti saya tahu pasti ada lagi lembaganya. Misalnya lembaga yang satu yang sedang akhirnya hidup semua, itu saya tahu tuh kan, sama juga. Nah, jadi yang apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saya anggap sudah benar dulu lah saat ini. Ya, supaya uangnya diberes, supaya jangan terulang lagi gitu. Baik. Itu Sudah benar, tapi apakah independen? Nah, independensi Kejaksaan Agung ini akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, masih di Jaksa Menyapa. In association with In association with Anda kembali di Jaksa Menyapa. Pak Hari, orang tentunya bertanya-tanya sejauh manakah independensi dari Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya ini? Ya, saya kira masyarakat bisa melihat ya, kami melakukan tugas yang salah satunya adalah melakukan penyidikan perkara ini dan sekaligus penuntutan terhadap perkara ini berjalan sesuai dengan koridor yang sudah digariskan. Artinya berdasarkan alat bukti yang ada, kami bekerja sesuai dengan ketentuan hukum. Jika memang di dalam penyidikan terdapat alat bukti yang cukup, kemudian penyidik menetapkan tersangka, kemudian dilakukan penyidikan, pemberkasan, sekaligus diserahkan kepada penuntut umum, maka itulah yang menjadi tugas kami. Tentu bicara independensi ini tidak seperti independensi sebagaimana aparat penegak hukum yang barangkali bandingannya di luar negeri. Tentu kami sebagai salah satu aparatur pemerintah tetap menjalankan tugas dan fungsi yang dalam penanganan perkara ini baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum. Tentu harapannya masyarakat bisa melihat bagaimana kinerja kami dan mari masyarakat kita semua untuk mengawal perkara ini hingga nantinya mudah-mudahan terbukti sehingga apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan tuntutan hati nurani masyarakat. Ya. Pak Bonyamin, Anda melihat Kejaksaan Agung sudah cukup independen dalam menangani masalah ini? Ya sudah, meskipun memang juga ada bahasa tubuh dari Pak Presiden memang juga menginginkan penuntasan perkara ini murni dihukum, jangan sampai terbawa-bawa politik. Waktu itu kan juga kami dan Kejaksaan pun terbantu sikap Pak Presiden karena tidak ingin ini dibawa ke pansus DPR yang nanti akan bergeser ke politik. Karena kalau bergeser ke politik nanti yang korban juga rakyat juga, bukan sekedar aparat penegak hukum. Dan inilah yang nampaknya sikap yang satu garis itu, dan kemudian saya biasanya berkelahi dengan Kejaksaan Agung lalu menggugat karena kadang-kadang lamban dalam hal Jiwasraya ini sudah memenuhi harapan karena satu catatan saya itu memang ini jarak 3 bulan sudah bisa ke pengadilan, terus kerugian yang didapat ini juga termasuk juara ini 16 triliun itu yang bisa diselamatkan itu ini rekor saya yakin karena belum pernah Kejaksaan Agung maupun KPK maupun kepolisian mampu menyelamatkan kerugian itu sampai level itu. Gitu. Kalau kerugiannya besar sampai 400 triliun atau 200 triliun, tapi yang bisa diselamatkan kan kecil-kecil gitu kan, BLBI juga kecil dan itu pun masih tarik ulur segala macam. Dan ketiga juga Pak Haristiono
menikmati masa-masa sibuk gitu kan, karena apa, pergeseran dari Kuningan bergeser ke Blok M ini, teman-teman media, karena gara-gara Jiwasraya ini. Jadi nampaknya juga mulai pulih gitu kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung mampu menangani kasus korupsi skala besar dengan hambatan yang besar, dan perdebatannya justru bagus ketika ini pasar modal atau korupsi gitu. Karena ini nampaknya kemudian menunjukkan jaksa mampu dan paham dunia pasar modal. Dan tadinya teman-teman juga ada yang teman media pun apa bisa ini nanti KPK apa bisa. Buktinya KPK sebenarnya juga sudah dapat kok kasus ini, tapi saya tahu itu malah dari sisi penyelidikan hanya dari sisi yang bukan investasi, tapi saya tidak ingin membuka aja. Tapi Kejaksaan Agung mampu membawa ini kasus investasinya yang akhirnya bisa ditemukan kemana uangnya, merugikan bagaimana, tidak hanya sekedar persoalan di saving plan yang premi asuransi aja gitu. Jadi sebenarnya ini dalam posisi ini saya memberikan apresiasi, dan yakinlah kalau nanti Kejaksaan Agung mungkin kurang memenuhi harapan saya gugat lagi pasti. Jadi nampaknya tidak ada yang meragukan independensi dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya ini, Pak Hari. Tapi Prof. Adler, kalau Anda melihat sebenarnya kan Kejaksaan Agung membutuhkan bantuan juga dari luar untuk lebih memahami kasus ini, karena cukup rumit seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Adler. Dari mana saja bantuannya diperlukan nih? Ini saya bilang satu ya, tadi Frida sudah katakan independensi. Iya. Dan itu benar independensinya. Nggak mungkin kok cari orang lain untuk mengasus kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini bukan hanya kasus pasar modal, tapi ada kasus yang pidana pencucian uang tadi itu. Nah, saya melihatnya Kejaksaan Agung ini banyak belajar nih. Pasti kalau bisa cepat begini, Kejaksaan Agung ini banyak belajar dari banyak orang nih saya lihat. Dan saya tuh baru ketemu sama orang jaksa baru hari ini. Saya kaget mereka bisa. Wih, udah canggih sekarang Kejaksaan Agung, saya bilang gitu. Serius saya ngomong gitu. Karena ilmunya dalam ini kalau mau jujur kita. Ini kan bagaimana dia ada bisa crash course pasar modal pasti mereka udah ada. Jadi saya melihat ini Kejaksaan Agung sudah cukup, saya bilang levelnya naik 2 tingkat lebih lah gitu. Bisa katakan. Karena mereka bisa pecahkan itu loh. Bisa kalimat datang apa? Kalimat kickback, persekongkolan antara itu biasanya nggak bisa ketahuan itu. Jargon-jargon yang nggak bisa ketahuan. Asing begitu ya. Iya. Nah itu bisa. Ini saya bilang sama Kejaksaan Agung cukup bagus lah kali ini. Dan saya berharap mungkin kedepannya nggak buka pasti lebih bagus lagi karena sudah punya pengalaman gitu loh. Jadi jargon-jargon yang selama ini tidak pernah didapat orang, yang selalu saya teriak-teriakan di mana itu bersekongkol gitu, itu nggak ternyata dapat sama orang. Teman-teman Kejaksaan Agung. Itu terima kasih Pak, teman-teman Kejaksaan Agung. Itu saya bilang. Di samping usaha-usaha baik yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung, hambatannya apa Pak untuk terus menyelesaikan kasus ini? Iya, saya kira kita sepakat di dalam penanganan perkara ini, mari kita lihat dari unsur kerugian keuangan negara. Hitungan yang dilakukan oleh BPK cukup fantastis tadi yang disampaikan oleh Pak Bonyamin, 16,81 triliun. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa dalam penanganan perkara korupsi bukan lagi mencari banyaknya orang yang di penjara, tetapi bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Nah, Kejaksaan menyambut baik itu sehingga di dalam penanganan perkara Jiwasraya ini tim penyidik berupaya untuk mencari semua bukti maupun kekayaan para tersangka yang nantinya diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan hingga saat ini yang sudah berhasil menurut hitungan penyidik itu sudah kami dapatkan sekitar 17 triliun. Nah, tentu dalam melampaui perkiraan BPK. Ya, tentu dalam perjalanan ada barang-barang yang nilainya nanti mungkin turun. Menyusut. Nah, menyusut, misalnya mobil dan lain sebagainya. Tetapi mungkin juga ada yang nilainya naik, misalnya tanah dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyidik kami berusaha untuk menyita semua aset yang terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi itu. Kemudian juga follow the money, kemana uang itu kita cari. Sehingga kami juga dakwakan terhadap tindak pidana pencucian uang itu.
Nah tentu dalam perjalanan banyaklah pandangan-pandangan yang berbeda yang mempengaruhi kami. Tentu nanti masyarakat yang akan menilai. Dan harapan kami tentu apa yang sudah penyidik lakukan, nanti penuntut umum sekarang berjuang di pengadilan, mungkin masyarakat juga bisa melihat bagaimana upaya mereka mempengaruhi di dalam persidangan ini. Kemarin ada banyak karangan bunga dan lain sebagainya. Lah ini kan upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang dalam hal ini mempengaruhi jalannya persidangan nantinya. Kira-kira itu. Bu Frida, kalimat tadi Pak Haris Setio, satu kata yang saya tidak jarang dipakai orang, follow the money. Follow the money, baik. Itu sebuah cerita untuk investigasi yang cukup bagus. Orang kejaksaan sudah lebih maju gitu. Baik. Terima kasih. Satu lagi jargonnya ya, Pak. Jargonnya, follow the- Pak Boyamin tadi Pak Haris sudah mengungkapkan hambatan-hambatan apa saja dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya ini. Jadi prinsipnya kan kalau hambatan itu kan tantangan. Iya. Saya yakin teman-teman Gedung Bundar itu semangatnya sangat tinggi dan saya nggak khawatir lah hambatan-hambatan ini pasti mampu dilalui karena prinsip seperti tadi Pak Nurung mengatakan teman-teman jaksa ini ketika sudah paham ini tentang pasar modal, tentang perasuransian, terus kemudian ini kan sebenarnya kita balik dulu gitu supaya masyarakat gampang memahami. Ini sebenarnya konsep korupsi ini adalah pejabat-pejabat di Jiwasraya gitu. Dia memang sengaja menarik uang masyarakat sebanyak-banyaknya dengan sebenarnya tidak ada pertanggungjawaban bisa mengembalikan. Pasti tidak bisa kembali. 9% terus segala macam itu pasti tidak kembali. Terus kemudian mereka menyalurkan kepada saham yang kelas ketiga, kelas 4 dan dengan alasan risiko tinggi, bunga keuntungan tinggi. Nggak ada itu rumus itu. Jadi ini kemudian jadi anggap aja pelaku utama itu di pejabat di Jiwasraya, kemudian perusahaan, manajer investasi ini adalah berkaitan dengan sekongkolnya itu pasal 55 penyertaan gitu. Jadi jangan dipandang dari orang yang menggoreng sahamnya. Kalau menggoreng saham nanti seakan-akan ini memang pasar modal. Tapi baliklah gitu. Jadi supaya masyarakat juga gampang memahami apa sumber masalahnya itu di Jiwasraya. Soal nanti kemudian ini manajer investasi, perusahaan yang sebenarnya Jiwasraya tidak boleh menanam saham di suatu perusahaan entitas itu 10% maksimalnya gitu, tapi ternyata lebih gitu. Dan ini juga dikerjakan dan orang perusahaan lain itu juga sebenarnya tahu harusnya tidak boleh, tidak bisa dia mengatakan saya tidak tahu kok, gitu kan, tidak boleh begitu karena ini aturannya sudah jelas. Dan kemudian juga saya masih menyasar mengejar OJK ini, nanti saya yakin teman-teman Kejaksaan Agung bisa kok mengejar orang-orang OJK ya bisa dikategorikan sebagai delik omisi, delik pembiaran. Baik. Itu nanti biar teman-teman juga yang terdakwa sekarang itu merasa adil. Jadi, saya ini melakukan kan juga diawasi. Yang ngawasi aja juga tidak ngawasi, tidak menegur kok misalnya begitu kan juga pada posisi inilah yang kendala-kendala ini saya yakin teman-teman kejaksaan dalam hal Jiwasraya mampu akan melewati dan yakinlah pada posisi tertentu karena ketika tidak ada intervensi, tidak ada godaan dan ada garis yang jelas dari presiden itu dan mudah-mudahan ini presiden kedepannya juga memberikan garis yang jelas. Semua proses hukum itu adalah kemandirian dari kejaksaan dan melindungi dari intervensi. Karena dulu biasanya itu teman-teman kejaksaan mau bagus kadang-kadang ada intervensi dan intervensi itu dari kekuasaan, dari politik atau dari pengusaha yang mengiming-imingi segala macam itu. Inilah yang proses-proses ini nampaknya sudah mulai bagus dan mudah-mudahan Pak Presiden juga tetap akan memberikan guidance terhadap Kejaksaan Agung untuk tetap bagus begini dan akan memenuhi saya mimpikan itu paling tidak Jaksa Agung Suprapto, mungkin Pak Baharudin lupa. Nah, dalam kasus yang ketiga ini, Jiwasraya ini akan memunculkan jaksa-jaksa hebat dan juga akan menjadi prestasi dari institusi Kejaksaan Agung sendiri. Itu Mbak Frida. Amin. Baik, Pak Boyamin dan juga Bapak-Bapak di studio, kita akan jeda sekali lagi. Tetaplah bersama kami, Jaksa Menyapa masih akan kembali sesaat lagi. In association with in association with
Anda kembali di Jaksa Menyapa. Pak Hari, ujung-ujungnya dari penyelesaian kasus ini adalah kita semua berharap bahwa kerugian dalam jumlah yang triliunan itu bisa kembali. Berapa Pak? Berapa besar potensi jumlah uang yang bisa dikembalikan? Ya, sampai dengan penyidikan terakhir dan sekarang masih juga proses penyidikan, tim penyidik terhadap 6 berkas perkara itu sudah berhasil menyita, menjadikan barang bukti dengan total yang dihitung oleh penyidik seluruhnya senilai 17 triliun. Iya. Artinya dari barang bukti tersebut antara lain berupa tanah, apartemen, kemudian juga perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Tentu dalam perjalanan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai yang susut. Iya. Atau juga mempunyai nilai yang naik. Tadi sudah sempat saya sampaikan, misalnya mobil. Tentu dalam perjalanan penanganan perkara ini tidak berhenti di tingkat pertama, mungkin sampai akhir. Nah ini tentu barang bukti tersebut bisa bernilai menjadi kurang, di sisi lain juga bisa bernilai menjadi naik. Nah nanti di akhir dengan harapan putusan, itu dirampas untuk negara, sehingga nantinya akan dihitung oleh instansi yang kompeten terhadap hal itu, misalnya appraisal, yang nantinya diharapkan bisa memenuhi pengembalian kerugian keuangan negara. Di samping itu juga ada denda dan biaya perkara. Tentu penyidik tetap akan mencari yang tadi sudah saya sampaikan, mengejar atau follow the money itu kemana, yang tentu nanti bisa dibuktikan di dalam tindak pidana pencucian uang itu. Nah, Pak Hari kan sekarang baru 6 nih tersangkanya yang ditetapkan dan sudah diprediksi atau berpotensi 17 triliun yang diselamatkan. Nanti kalau jumlah tersangkanya tambah banyak lagi, tentunya jumlah itu juga akan terus bertambah. Ya, tentu barang bukti nanti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap nantinya jika ada tersangka baru, tentu akan juga dimasukkan di dalam barang bukti. Nah, barang bukti itu bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan nanti juga ada denda seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga biaya perkara. Nah, tentu masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar atau mengganti uang pengganti sesuai dengan perbuatan dan jumlah yang diduga dikorupsi oleh yang bersangkutan. Oke. Prof. Adler, Anda melihat jumlah ini apakah sudah cukup untuk mengganti atau membayar polis-polis yang jatuh tempo nantinya? Kalau melihat uangnya pasti kurang ya. Pasti kurang. Pasti kurang ya. Nah, tapi dengan yang diambil, yang bisa dapatkan jaksa, saya hormat loh. Dia bisa dapat segitu, bisa kendalikan. Nah, tetapi saya mohon juga orang-orang atau masyarakat yang punya yang kecil-kecil itu, yang 1 juta, 2 juta, atau 20 juta di bawah itu, dibayarin dulu deh. Supaya jangan membuat messy, membuat bahasanya itu persoalan itu menjadi rusak. Biarkan yang itu, karena yang besar-besar ini kan mungkin taruh uang kan sudah mencari sesuatu. Kalau yang kecil-kecil ini kan untuk kehidupan. Tapi nanti ada prejudis dong Pak. Kan semua nasabah sebenarnya mempunyai hak yang sama karena mereka memegang polis yang saya juga pernah menangani hal ini. Iya. Menangani hal seperti ini saya pernah di tahun 2005, 2000 berapa itu ya. Kita itu yang kecil-kecil kalau dia keluar kita bayar. Nggak pernah kita potong. Kita bayar. Tetapi kita lihat plafon kita. Saya kan pernah ngelola uang nih Pak. Saya pernah jadi nomor 5 terbesar di Indonesia untuk reksadana pengelolanya. Krisis terjadi, yang mainin orang-orang asing kan. Yang kecil-kecil kalau dia keluar kita bayar. Tapi kalau yang gede kita bilang tunggu. Anda jangan. Ya kita lihat. Mereka butuh karena mereka butuh untuk makan. Nah ini juga ada perlu. Ini namanya guts seorang fund manager. Nah di dalam hal kasus Jiwasraya, guts si direkturnya paling tinggi di sini persoalannya. Kalau mau jujur kita, dia punya guts untuk melakukan persekongkolan dengan orang menyogok dia, kan gitu. Ini yang terjadi di sini, makanya gutsnya dia yang terlalu jelek saya lihat gitu loh. Nah, jadi saya bukan mengatakan sudah saya paling baik loh, tidak, tapi ini kelihatannya. Oleh karena itu yang sekarang saya berharap yang kecil-kecil dibayarin dulu. Jadi nanti dalam penyelesaiannya yang kecil-kecil dibayar dulu, tapi yang jumlahnya besar mungkin ada restrukturisasi. Restrukturisasi bagaimana? Contoh gini lah,
kalau misalnya dia mau satu orang punya ada bond pemerintah di situ diinvest Iya. sama dia, mau nggak kau bayar pakai ini? Gitu kan? Iya. Mau nggak kau bayar pakai ini? Harganya sekian gitu. Daripada ku jual di market obligasi itu didropin pemain, harganya murah, lebih bagus dia pegang pelan-pelan dia jual, dia akan lebih untung kalau ada market naik gitu. Hal seperti itu harus dilakukan juga dalam kerangka untuk supaya penurunan risikonya, penurunan kerugiannya makin kecil gitu. Oke. Itu yang saya usulkan. Terima kasih. Oke, Pak Boyamin setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Adler? Yang pertama tadi kan kerugian itu kan belum maksimal, belum sampai titik tertentu. Karena nanti yang jatuh tempo sampai 2022 itu saya perhitungkan sampai di angka 50 triliun itu saving plan. Jadi bisa aja kerugian itu separuhnya 25 triliun sampai 30 triliun. Jadi kalau sekarang ditemukan 17 itu masih kurang. Nah, makanya saya selalu mendesak Kejaksaan Agung itu mencari harta-harta yang lain. Kemarin saya menemukan perusahaan tambang nikel milik salah satu terdakwa dan belum masuk, itu saya minta dimasukkan begitu. Nanti dalam proses yang tersangka yang lain berikutnya. Dan kedua juga berkaitan dengan pemegang polis asuransi ini kan yang kecil tadi tidak tersangkut dengan saving plan, beda. Ini bahkan bayarnya sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu. Jadi jatuh temponya tahun 2019, 2020 gitu, tapi nggak terbayar, bahkan tahun 2018. Saya lapor itu kan justru dari persoalan sederhana ketika Jiwasraya mengumumkan gagal bayar 800 miliar atau Oktober 2018 awal, saya pertengahan sudah berani lapor karena saya pernah ngerti dunia asuransi itu nggak mungkin perusahaan asuransi berani mengumumkan gagal bayar kalau tidak bobrok betul gitu kira-kira. Dan saya ingatkan ini berita di Amerika yang 2008 aja barusan kemarin itu ada pelaku namanya Bernard Madoff itu kerugiannya bahkan sampai di angka ini saya tulis di 98 triliun kalau dirupiahkan karena 7 juta dolar Amerika, 7 miliar dolar Amerika kejadiannya itu dan bahkan orangnya dihukum 150 tahun penjara dan kemudian kerugian yang harus ditanggung juga sampai 15 miliar dolar ini berkira-kira ya 140-an triliun gitu kan. Nah ini yang mestinya kita juga mendekati ke sana lah gitu kan. Jadi jangan perdebatan pasar modal. Pasar modal penyidikannya OJK tidak mau melakukan penyidikan. Terus kemudian kepolisian juga tidak mau melakukan penyidikan perkara ini. Mau tidak mau kasus korupsi. Kecuali kalau pasar OJK ini penyidikan lebih dulu tidak apa-apa. Tapi ketika tidak mau dan diduga dalam pengertiannya malah tidak mengawasi dengan baik dan pasti bisa jadi tidak berani mau melakukan penyidikan, apa sampai kiamat tidak dilakukan penyidikan. Jadi sudah pas Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dari sisi kacamata korupsi, karena memang ada BUMN-nya di situ. Dan kita tidak bisa berdiam diri membiarkan, itu resiko investasi, resiko orang bayar premi asuransi nggak kebayar, sama dengan nabung di bank, resikonya duitnya hilang karena banknya tutup. Tapi kan negara sudah tidak begitu lagi. Sejak 98 kan kemudian melakukan pengawasan yang bagus, kemudian ada LPS, nanti mestinya memang ada perlindungan terhadap premi asuransi. Itu kan ke depannya mudah-mudahan ada begitu. Sehingga kalau ada yang fraud, ada yang nakal di perusahaan asuransi, itu tidak akan merugikan masyarakat karena negara hadir. Dan kemudian kita rugilah, kalahlah dengan perusahaan asing itu, swasta mereka modalnya aja dengan nyali sendiri, tapi membangun kepercayaan dengan benar. Kita tinggal niru aja kok. Gitu loh. Jadi, inilah kira-kira supaya ini menjadi pembelajaran bersama, baik bagi penegak hukum, bagi pemerintah, bagi otoritas jasa keuangan, juga bagi perusahaan asuransi jasa keuangan untuk melakukan hal-hal yang benar. Oke, Pak Boyamin. Baik, Pak Hari, terakhir ini apa saja sebenarnya langkah yang harus dijalankan oleh Kejaksaan Agung untuk benar-benar ini Pak memberikan efek jera kepada para koruptor di tanah air? Ya, dalam perjalanan sejarah penanganan korupsi kita semua mengetahui ya, semakin banyak yang disidangkan, semakin banyak yang ditangani, tetapi korupsi itu tidak berhenti juga. Jadi mestinya fungsi pencegahan yang diutamakan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Kalau dicegah sudah nggak bisa, ya apa boleh buat. Kemudian dilakukan tindakan korupsi. Kemudian juga efek jera yang sebagaimana disampaikan tadi. Ketika terbukti dia melakukan tindak pidana korupsi, maka mau tidak mau dia harus dipidana. Termasuk ada istilah sekarang yang masyarakat memiskinkan
memiskinkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu. Nah, langkah inilah yang sedang kami tempuh, yang antara lain kita melakukan beberapa penyitaan terhadap harta benda milik tersangka yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu. Nah, apakah nanti akan berhenti di 17 triliun tadi yang dilakukan oleh penyidik? Tentu tidak. Kami tetap mengembangkan penanganan perkara ini. Dan nanti alat bukti yang akan membuktikan bahwa penyidik kami akan menentukan siapa-siapa nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, sementara ini yang kemarin disampaikan hitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK 16,81 triliun. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Boyamin, apakah nanti ke depan kerugian negara itu bisa bertambah? Tentu nanti akan dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang nantinya bisa dikembangkan. Saya kira itu. Baik. Mudah-mudahan kasus ini cepat terselesaikan ya Pak, dan dana yang berhasil dikembalikan juga semakin mendekati jumlah yang diperlukan untuk mengganti rugi nasabah-nasabah yang memang harus diberikan ganti ruginya. Ya, kami berusaha sekuat tenaga itu demi masyarakat, demi bangsa ini. Kita bongkar semua terhadap semua yang bertanggung jawab terhadap perkara di Jiwasraya ini. Tanpa pandang bulu, siapa yang terlibat tentu harus kita mintai pertanggungjawaban. Saya kira demikian. Mantap. Baik, terima kasih Pak Hari Setiono, Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung, dan juga Pak Profesor Adler Manurung. Terima kasih Pak atas waktunya, dan juga Boyamin Saiman. Terima kasih Pak Boyamin sudah bergabung di program Jaksa Menyapa malam hari ini. Terima kasih Pak Boyamin. Pemirsa, meski pandemi melanda, Kejaksaan Agung terus berjuang dengan waktu yang menghasilkan penanganan yang tanggap. Ini membuktikan bahwa negara tidak main-main dengan kasus korupsi yang telah lama menjarah hak rakyat Indonesia. Kita dukung terus kinerja positif dari instansi negara demi mengungkap kejahatan luar biasa yang seharusnya tidak boleh dibiarkan ada di dalam sebuah tatanan negara. Demikian program spesial Jaksa Menyapa. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with